Ya pemirsa, kita ke informasi terpopuler yang pertama. Drone-drone misterius makin gencar mengganggu negara-negara NATO. Ini menambah kekhawatiran akan pecahnya perang baru, termasuk Perang Dunia Ketiga di Eropa. Mengutip Newsweek, drone-drone kembali terlihat Sabtu malam di pangkalan militer negara NATO, Klein Brogel di Belgia yang selama ini diyakini menyimpan senjata nuklir taktis AS. Kejadian tersebut merupakan kedua berturut-turut terjadi dalam 1 minggu. Pihak berwenang Belgia seperti negara-negara Eropa lainnya telah melaporkan beberapa penampakan pesawat tanpa awak atau UAV itu dalam beberapa bulan terakhir. Drone terlihat di pangkalan militer Elseborn di perbatasan Belgia dengan Jerman pada awal Oktober dan sekitar lokasi militer di March and Famenne di tenggara negara itu pada akhir bulan. Franken mengatakan penyelidikan sedang dilakukan. Menteri tersebut mengatakan bahwa ia dan wali kota setempat, Steven Mate, akan bertemu dengan polisi untuk menganalisis ancaman dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk dapat menemukan dan menangkap pilot pesawat tanpa awak tersebut. Para analis mengatakan Klein Brogel adalah salah satu dari segelintir pangkalan militer Eropa yang menampung senjata taktis Amerika Serikat. Diperkirakan 10 hingga 15 bom nuklir B-61 yang dapat dijatuhkan dari jet tempur F-16 berkemampuan nuklir ada di sana. Pangkalan tersebut menggambarkan dirinya sebagai bagian penting dari strategi pencegahan nuklir NATO. Dalam aliansi tersebut hanya Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang memiliki senjata nuklir. Kita ke berita terpopuler yang selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut negara-negara termasuk Rusia dan China kini telah melakukan uji coba nuklir bawah tanah tanpa sepengetahuan publik. Karenanya Amerika pun akan mengikuti. Ketika ditanya langsung apakah ia berencana agar Amerika meledakkan senjata nuklir untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 dekade, Trump mengatakan, "Saya katakan bahwa kami akan menguji coba senjata nuklir seperti yang dilakukan negara lain." Amerika Serikat sendiri tak pernah menguji coba nuklir sejak 1992. Sejauh ini tidak ada negara selain Korea Utara terang-terangan melakukan uji coba nuklir selama beberapa dekade. Rusia dan China sendiri belum melakukan uji coba semacam itu sejak tahun 1990 dan 1996. Sementara Menteri Energi Amerika Serikat pada mengecilkan kemungkinan bahwa negara itu berencana untuk menguji coba senjata nuklir, termasuk menembakkannya. Ia menegaskan nuklir yang dibicarakan adalah sistem. Sebelumnya, Trump membuat pengumuman mengejutkan di Korea Selatan pekan lalu. Ia mengunggah di media sosial beberapa menit sebelum memasuki pertemuan puncak dengan Presiden China Xi Jinping bahwa AS akan memulai uji coba nuklir. Ya pemirsa, momen menarik terekam di KTT APEC 2025 Korea Selatan yang berakhir minggu. Hal ini terkait Presiden China Xi Jinping dan Presiden Korsel Lee Jae-myung. Xi Jinping tiba-tiba bercandaan tentang memata-matai Presiden Korsel. Ini terjadi saat ia menghadiahkan sepasang ponsel pintar ke Lee Jae-myung, di mana awalnya Xi Jinping memberikan 2 ponsel pintar China Xiaomi yang dilengkapi layar buatan Korea kepada Lee Jae-myung. Ini kemudian mengundang celetukan dari Lee. Sambil menunjuk-nunjuk perangkat tersebut, Xi Jinping menjawab, "Anda harus memeriksa apakah ada pintu belakang." Hal ini merujuk pada perangkat lunak pra-install yang memungkinkan pemantauan pihak ketiga yang memicu tawa dan tepuk tangan dari Lee Jae-myung. Mengutip AFP Senin 3 November 2025, candaan singkat tersebut memicu perhatian media yang besar selama akhir pekan. Karena Xi jarang terlihat melontarkan lelucon apalagi tentang spionase. Satu video percakapan keduanya juga diunggah ke YouTube dan menarik lebih dari 800 komentar. Banyak yang terkejut dengan percakapan tersebut. Kita ke berita terpopuler yang terakhir. Interpol Indonesia terus mengejar buron kasus investasi dan asuransi, diantaranya pemilik grup Kresna, Michael Steven, dan pemilik One Arta Life, Evelina Pieterushka. Sekretaris NCB Interpol Untung Widiatmoko mengatakan pihaknya sudah memetakan Michael Steven dan namanya baru saja masuk dalam Red Notice pada 19 September 2025.
Untuk menjelaskan, tidak semua orang yang masuk daftar red notice ditampilkan di website resminya. Untung kemudian mengungkapkan anak Evelina, Rezananta Pieteruska, sempat berhasil ditangkap di California, Amerika Serikat. Tetapi kemudian ia berhasil bebas dengan membayar jaminan atau bail. Dirinya mengatakan pelaku-pelaku tindak pidana ekonomi yang sekarang tidak ada yang miskin, semuanya kaya dan bisa menyewa lawyer. Disitulah mereka selalu bail dan men-challenge supaya Interpol red notice-nya gugur cabut dengan alasan ini perdata bukan pidana. Oleh karena itu Interpol Indonesia membuka komunikasi dengan rekan-rekan di AS, mulai dari US Department of Homeland Security, US Immigration and Custom Enforcement, dan Federal Bureau of Investigation atau FBI untuk menangkap keluarga Pieteruska. Adapun Evelina F. Pieteruska, salah satu buron dalam kasus Wana Arta yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Wana Arta Live sejak tahun 1999. Sebelumnya akhirnya pada Maret 2011 ditunjuk sebagai Presiden Komisaris Wana Arta Live.